Halo men, kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Sun Wukong dan Dewa Erlang hadir. Oh ya, terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton di channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, langsung aja kita mulai. Pada chapter ini, langsung diperlihatkan kegembiraan para pasukan surga melihat kedatangan Dewa Erlang dan para dewa yang dipenjarakan di tengah peperangan. Para prajurit itu pun berteriak memanggil nama Erlang dan mereka langsung memiliki harapan baru untuk memenangkan pertempuran ini. Pada saat itu, Dewa Erlang pun juga berkata kalau inilah tugasnya, tetapi baru kali ini dia melaksanakan tugas peperangan di dalam wilayah Istana Surgawi. Dia juga menjelaskan kalau semua ini adalah rencananya Sasin Guanyin. Perkataan itu membuat para Jinggang menyadari kalau ternyata memenjarakan para dewa surga di penjara pulau terbang adalah upaya untuk menyelamatkan mereka. Dan agar saat terjadi kekacauan seperti ini, mereka bisa kembali membantu. Guanyin pun menegaskan kepada Raja Kegelapan kalau kepercayaan adalah segalanya. Dan jika Dewa Erlang tercemar arwah jahat, maka tidak ada lagi harapan di dunia ini. Hal itu pun membuat Raja Kegelapan di Sitian tidak menyangka, dan salah karena sudah meremehkan Guanyin. Tapi menurutnya, walau dia sudah memanggil jiwa pedang di Sitian dan mengumpulkan para pasukan surgawi, mereka bukanlah tandingan dari pasukan surga kegelapan. Raja Kegelapan pun mengamuk dan berteriak kepada semua pasukannya untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menyerang para pasukan surgawi. Dengan cepat dan penuh semangat, pasukan kegelapan itu pun langsung menyerang surgawi. Para star pun berkata, kalau semua ini akan lebih baik, karena jika mereka menang dengan mudah, itu sangat membosankan. Wah, sombong banget. Dewa Erlang pun juga dengan cepat menyambut serangan mereka, dan langsung memacu kudanya. Erlang pun langsung menusuk pasukan kegelapan, dan pasukan kegelapan yang menerima tusukannya seketika langsung terbakar. Erlang pun dengan lantang juga mengatakan, ini demi kebajikan surga. Raja Surga Utara yang menyaksikan pun berkata, kalau saat ini keadaan akan lebih menarik. Di sisi lain juga terlihat para dewa yang dibawa Erlang dan Raja Surga Barat kembali bertempur dengan sengit. Melihat semua itu, Wukong pun masih belum bergerak dan mengatakan di dalam hati, kalau dia tidak menyangka kalau semua ini akan menjadi kacau. Dan dia sangat tidak menduga itu. Karena menurutnya, dulu para dewa memiliki sikap sombong. Tetapi lucunya, saat ini mereka malah merebutkan wilayah seperti seekor kera. Di tengah asiknya Wukong menyaksikan peperangan, Guanyin pun memecahkan heningan dan bertanya keberadaan Gautama. Dan bagaimana caranya bisa mengambil pedang di Sitian di tanah para asura. Wukong pun mengatakan kalau ceritanya sangat panjang. Lagi pula menurutnya Guanyin tidak perlu tahu keberadaan Gautama. Karena jika Gautama ingin bertemu, dia sendirilah yang akan datang ke sini. Wukong juga menegaskan dia melakukan semua itu karena Gautama, bukan karena dirinya. Dan dia hanya ingin melakukan hal itu karena setelah bereinkarnasi, dia hanya ingin melakukan hal yang dia suka. Serta dia juga akan mencari gurunya setelah semua ini selesai. Guanyin pun lalu berpikir kalau pengamatan Gautama selama ini tidak salah. Karena perkataannya menjadi kenyataan. Ya, Sun Wukong menjadi penyelamat surga, walau dia tidak punya sopan santun. Itu kata Gautama dulu ke Guanyin. Wukong pun juga mengatakan kepada Guanyin kalau dia tidak perlu khawatir, karena Wukong akan membantu surga untuk bertempur melawan kegelapan sampai selesai. Tiba-tiba Wukong pun bertanya kepada Guanyin, kemana Sui? Karena dia tidak melihatnya selama ini. Guanyin pun berkata dia kira Gautama sudah memberitahunya. Lalu dia pun mengatakan kenyataan pahit kepada Wukong, bahwa Sui sudah lama meninggal, sejak 100 tahun yang lalu. Tepatnya saat Wukong dikurung di Gunung Lima Jari. Guanyin pun juga menjelaskan kalau Sui meninggal di Istana Miro, tetapi penyebab kematiannya tidaklah diketahui sampai saat ini. Lalu dengan cepat Guanyin pun pergi meninggalkan Wukong.
Wukong pun dengan penuh kekecewaan membuka gulungan summon yang diberikan oleh Gotama. Setelah Buddha kecil itu keluar, dia langsung meremasnya. Dan Buddha itu bilang biarkan dia menyelesaikan tugasnya dengan menjelaskan semuanya, janganlah dipersulit. Lalu Wukong pun membiarkannya menjelaskan semua itu. Dan dia menjelaskan kalau ini adalah perkataan langsung dari Gotama. Dan dia harus mendengarnya dengan baik. Gautama berkata kalau dia sudah menyelidiki semuanya ke Istana Miro, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Dia hanya tahu kalau Suyi hanyalah sedih, karena dia merasa Wukong dikurung karena kesalahannya. Sampai-sampai dia pun selalu memohon kepada Disitian untuk meringankan hukuman Wukong. Karena tidak mendapatkan jawaban, Gautama pun menggunakan mantra terlarang untuk pergi ke alam baka. Dan dia memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Suyi di sana. Sayangnya, sampai di sana, nyawa Suyi sudah jatuh ke tangan Raja Alam Baka. Dan nyawanya disembunyikan di antara boneka-boneka penuntun roh. Raja Alam Baka pun setuju Gautama menemui Suyi. Dengan syarat jika berhasil memilih Suyi yang asli di antara boneka-boneka itu. Sayangnya, Gautama gagal pada saat itu. Dan menyebabkan dia tidak boleh bertemu oleh Suyi. Gautama sebenarnya ingin mengatakan semuanya ke Wukong setelah dia menyelesaikan mengambil kitab suci. Tetapi dia khawatir kalau Wukong tahu dia akan mengamuk. Dan jika Wukong sampai membuat kekacauan lagi, akan sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan dewa agar hukuman Wukong bisa dikurangi. Hal terakhir yang diinginkan Buddha untuk Wukong adalah dia memperbolehkan Wukong untuk marah, tapi dia harus mengingat kerja kerasnya selama 300 tahun ini. Dan jangan pernah melupakan jalan kebajikan di dalam hatinya. Lalu pesan pun berakhir, dan Buddha kecil itu menghilang. Sengaja nih kayak nih, biar Wukong ngamuk di medan perang. Setelah mendengar semua itu, Wukong pun bersedih dan meneteskan air matanya. Namun, di tempat lain, terlihat kalau Guan Yin sedang menghabisi pasukan kegelapan dengan mudah. Dan tiba-tiba diserang oleh salah satu star yang dari awal tadi bertarung dengannya. Star itu pun menantang Guan Yin bertarung sampai mati untuk menentukan siapa yang layak menjadi pelindung surga. Dan Guan Yin pun tidak terima kalau dia disamakan dengan star itu. Dan Guan Yin bicara kalau sebaik-baiknya akan mengalahkannya dengan cepat. Saat Guan Yin menerima pukulan dari star itu pun, dia heran kenapa star itu bisa mendadak jadi kuat. Tapi Guan Yin tetap meremehkan star itu dengan mengejeknya apakah kekuatannya hanya segitu. Dan hal itu membuat musuhnya itu marah dan lebih bersungguh-sungguh menyerangnya. Lalu adegan pun berpindah ke tempat lain, di mana Dewa Erlang juga bertarung dengan star lainnya. Dewa Erlang pun kaget kalau musuhnya cukup kuat ternyata. Dan dia merasa mengenal musuhnya itu. Lalu dia memutuskan untuk melawannya. Di tempat lain juga Dhestharashtra terlihat sedang mendapatkan musuh, yaitu salah satu starnya. Ya, Crazy Star, mantan muridnya sendiri, yang dulu bernama Suzaku. Crazy Star itu pun berkata saat ini dia akan mengembalikan semua hal yang pernah dia pelajarin dari si Raja Jenderal Timur itu. Dan Dhestharashtra pun tidak menyangka akan melawan salah satu muridnya. Murid itu pun sebenarnya sangat berbakat, tapi dia tidak menyangkanya harus melawannya di kondisi saat ini. Terlihat di kapal tempat Disitian berada, Disitian dan Raja Selatan pun berdiskusi kalau ini semua tidak berjalan dengan lancar. Lalu Disitian pun memintanya untuk pergi ke istana Sun King karena dia belum mengeluarkan kartu asnya. Namun sayangnya perjalanannya dicegat oleh Sun Wukong yang tiba-tiba berada di kapalnya. Dan Sun Wukong pun langsung menanyakan keberadaan Suyi kepadanya. Wukong pun menanyakan semua itu dengan penuh amarah. Lalu chapter ini pun selesai. Wah. Gimana ya pertarungan kelanjutan di surga ini? Oke, langsung aja tonton video selanjutnya ya. Terima kasih sudah like dan subscribe, dan sampai jumpa.